Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi hari ini tanggal 22 Mei 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, senantiasa kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita semalam bisa tidur dengan nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru kita akan melangkah. Dengan semangat yang baru, apapun aktivitas kita sepanjang hari, minta pimpinan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita gagal, tanpa Tuhan kita akan menemukan jalan buntu. Tanpa Tuhan kita nothing, tidak bisa berbuat apa-apa. Apalah kita adalah manusia berdosa. Saya selalu berkata kepada Tuhan, aku tidak berharga apa-apa Tuhan. Hidupku kita berharga, itu karena kasih Tuhan. Untuk itu biar mari kita minta pimpinan Tuhan, supaya sepanjang hari ini kita dipimpin sama Tuhan. Kita merendah hati datang kepada Tuhan, serahkan semua rencana, apapun kegiatan kita ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan tema pada pagi hari ini, celaka anak-anak pemberontak. Demikian firman Tuhan, sehingga dosa mereka bertambah. Kenapa jadi pemberontak? Karena setiap langkahnya tidak diatur oleh Tuhan. Kenapa tidak diatur oleh Tuhan? Karena setiap manusia itu, mereka tidak mau diatur sama Tuhan. Keras hati, keras kepala. Sampai detik juga banyak anak-anak Tuhan Kristen tidak mau diatur oleh Tuhan. Egois, banyak menurut kedagingannya. Padahal Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat 25, ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Karena itu mari melalui firman-firman mengajar kita supaya kita melangkah bersama dengan Tuhan. Seperti pujian kemarin saya bawakan, dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa, tapi sekarang kita berada di dalam terang Tuhan. Yaitu jadikan Yesus sebagai sentral dalam seluruh aspek hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau menyanyikan pujian ini. Tiap langkahku Tuhan yang pimpin hidupku, haleluya. Dan jalanku menuju rumahmu Bapa, amin, haleluya. Dan sekali kelak sampai langkahku yang terakhir, masuk di dalam surga, hidup senang selamanya, amin, haleluya. Tiap langkahku Tuhan selalu di depanku, amin, haleluya. Dan dengan kasih-Nya, haleluya, Yesus pimpin selalu, amin, haleluya. Tiap langkahku Tuhan selalu jaga serta, amin, haleluya. Ku kirang dan bersuka selalu, amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat tinggi ku diantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, di rumah Bapa surga yang kekal, amin, haleluya. Kalau rasa jalanku tiada terang, ku terus berharap dan berdoa, minta ampun kepada Tuhan, amin, haleluya. Ku selalu mohon Tuhan Yesus pegang hidupku,
haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, amin haleluya. Dan jalanku menuju rumah Tuhan Yesus, amin haleluya. Dan sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, amin haleluya. Ku percaya Tuhan selalu besertaku, amin haleluya. Tiada pernah aku takut, amin haleluya, karena Yesus sertaku, amin haleluya. Dia pegang hidupku sepanjang jalanku, amin haleluya. Bahkan lewat maut dan masuk dalam rumahmu, amin haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, amin haleluya. Ke tempat tinggi ku diantarnya, amin haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin haleluya. Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Beritahukan jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, amin haleluya. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hariku, amin haleluya. Roh Kudus ajar aku dan ingatkan aku untuk berjalan di dalam terang firman-Mu, amin haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, amin haleluya. Ke tempat tinggi ku diantarnya, amin haleluya. Dan sekali nanti aku tiba, amin haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, amin haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam
dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang kekal. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk baca firman-Mu, dan ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Amin, haleluya. Roh Kudus mengajarkan aku dan mengingatkan aku untuk aku selalu berjalan dalam terang firman-Mu. Amin, haleluya. Untuk aku selalu berjalan dalam terang firman-Mu. Ampuni semua dosa, kesalahan, kelemahan kami. Ampuni ya Bapa. Kami tidak ada arti apa-apa, tapi hanya oleh karena rahmat dan anugerah-Mu, hidupku dilayakkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hidupku dilayakkan untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Hidupku layak baca firman Tuhan. Hidupku layak untuk dipanggil, dipilih menjadi anak Tuhan Yesus. Sehingga aku tidak berjalan di dalam kegelapan lagi, tapi selalu berjalan di dalam terangnya Tuhan, dipimpin oleh Tuhan Yesus, sampai aku masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Bapa. Ibu saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus, shalom dan selamat pagi. Selalu bersyukur kepada Bapa di surga. Semua karena anugerah Tuhan, kita sudah ada di tanggal 22 Mei Bapak ya. Hari ini Senin pagi, hari ini kita bersyukur. Berarti tinggal 9 hari lagi kita masuki hari yang terakhir bulan Mei. Berarti 2 minggu lagi sudah berada di bulan Juni. Begitu cepat Bapak Ibu ya, sudah menjadi pertengahan tahun. 6 bulan lagi berarti kita tinggalkan tahun 2023 memasuki 2024. Makin mendekati kedatangan Tuhan. Bulan demi bulan terus berjalan, hari demi hari, minggu, bulan, tahun, sampai nanti suatu hari kelak aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kerinduan kita berjumpa dengan Dia penuh dengan sukacita, karena diangkat masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan, celaka anak pemberontak. Demikian firman Tuhan sehingga dosa mereka bertambah. Mari kita takut sama Tuhan, sungguh takut. Kalau kita dipilih sama Tuhan, bisa setia menjadi anak yang manis, bisa menjadi hamba Tuhan yang manis. Hamba Tuhan ini diberkati, banyak jemaat. Itu anugerah Tuhan. Jangan pernah sombong Bapak Ibu. Jangan. Lebih bagus kita rendah hati datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia Tuhan yang tak terbatas, untuk anugerah Tuhan, supaya Tuhan tuntun hidup kita. Seperti tadi saya bawakan baca firman Tuhan di Mazmur 25, bahwa aku berjalan dalam terang firman-Mu Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi minta sama Tuhan, bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Amin. Saya berikan firman Tuhan pagi malam. Itu berarti kita menantikan apa maunya Tuhan, supaya Tuhan banyak bicara kepada kita, supaya setiap langkah kita dipimpin sama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca kitab Nabi Yesaya pasal 30. Puji Tuhan. Kemarin tadi malam pasal 29. Sekarang puji Tuhan pagi ini pasal sudah 30. Yesaya ada 66 pasal. Berarti masih 36 pasal lagi. Terus kita lakukan dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca firman Tuhan dari ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikian firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorong rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Amin. Mari kita minta sama Tuhan supaya kita tidak menjadi orang-orang pemberontak, tapi mari dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Belajar kita taat ya.
Belajar kita percaya sungguh-sungguh ikut berada di dalam terang Tuhan. Supaya jangan sampai kita menjadi anak pemberontak Tuhan. Menjadi pemberontak karena apa? Tidak dididik dengan firman Tuhan. Maka pentingnya anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara semua, didik semua anak-anak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya nanti kalau sudah dewasa, bukan menjadi pemberontak, tapi taat kepada firman Tuhan. Karena dalam Ulangan pasal 6, saya mau baca. Ya, ayat 6 dan 7 saya mau baca. Supaya tidak menjadi anak pemberontak terhadap saya dan saudara saya. Supaya tidak pemberontak dengan firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Nah ini mari. Hari ini kita mendapat firman Tuhan pagi ini. Jangan menjadi pemberontak. Tapi mari kita ikuti firman Tuhan. Di ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Selalu kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya hati kita, hati anak-anak kita diisi dengan firman Tuhan. Supaya tidak memberontak, tidak berdosa kepada Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 11. Biar janjimu kusimpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Terus berikutnya saya baca. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan melalui kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah disowan dan utus-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekalian akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan bahkan mengaibkan mereka. Ucapan nilai tentang binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung melai kedai, dan barang-barang perbandahan mereka di atas pokok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir, yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Karena apa? Karena keras kepala. Ya, Mesir bicara dunia. Mari kita belajar rendah hati. Jangan keraskan hati kita, tapi kita lembutkan hati kita untuk ikuti firman Tuhan. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu roh, dan cantumkan di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Mari, itu roh adalah firman Tuhan. Kitab adalah kitab suci. Kita simpan firman Tuhan dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak yang suka bohong, anak enggan mendengarkan pengajaran Tuhan. Kenapa suka bohong? Kenapa keras kepala pemberontak? Karena tidak taat kepada firman Tuhan. Karena tidak setia kepada firman Tuhan. Maka marilah kita setia ikuti firman Tuhan. Ayat ke-10 yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal yang semu. Menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susai kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang dinemukan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara mukanya tidak terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau menjadi aur dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata bukan, kamu mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengajarmu akan lebih tangkas lagi. Ayat 17 yang terakhir. 1000 orang akan lari melihat ancaman satu orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Amin. Demikian firman Tuhan kita baca. Belajar kita jangan keras hati, tapi kita firman Tuhan di ayat 15, dengan bertobat dan tinggal diam, membangun hubungan intim dengan Tuhan, supaya kita tidak masuk di dalam anak pemberontak, tapi anak yang taat kepada firman Tuhan. Sehingga kalau Yesus datang, kita minta kita diangkat masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Untuk itu, mari biar hari ini adalah hari ini diberkati Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Rendahkan hidup kita kepada Tuhan.
Karena kata firman Tuhan, Tuhan kasihan kepada orang mengasihi. Tuhan mengasihani kepada orang rendah hati. Dan kita mau taat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Berserah total kepada Tuhan. Dan jalanku menuju rumahmu. Amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Mari kita minta pimpinan Tuhan buat setiap aktivitas kita. Selalu melangkah di dalam rencana Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di surga yang bakal senang selamanya, amin, haleluya. Di surga yang kekal senang selamanya bersama Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Minta pimpinan Tuhan supaya setiap langkah hidup kita melangkah di dalam rencana Tuhan, supaya kita tidak menjadi anak yang pemberontak, tapi anak yang taat, menjadi pelaku firman Tuhan, supaya nanti kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.